terbuka, menyampaikan menjadi toleran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Goni. Saya mencoba membuat buku, menulis buku berjudul Arsitektur Kehendak. Buku ini tentang metafisika kontemporer. Ya, saya terbitkan lewat penerbit Indi, dan alhamdulillah sudah dalam proses. Nah, secara garis besar buku ini membahas tentang kehendak bebas manusia, hubungan manusia kepada Tuhan, serta bagaimana pilihan hidup kita, itu membentuk realitas. Saya memakai konsep-konsep mungkin sedikit agak kontroversi untuk kalangan ikhwan. Cuma untuk simbolik saja, cuma biar mudah untuk membaca konsep. Nah, kelebihan buku yang paling menonjol itu gagasan ini ya saya tulis secara apa yang saya pernah pelajari gitu, secara orisinil, insya Allah. Dan ya saya memang sedikit agak berani saya gabungkan itu tentang spiritualitas, filsafat dan sains ilmu sains, filsafat dan spiritual saya gabungkan dalam kerangka berpikir yang baru itu. Saya mencoba seperti itu ya. Terus bahasanya pun saya tulis puitis, dalam, dan ya mungkin bisa ada maknanya lah insya Allah. Dan ini memang buku ini cocok untuk membaca yang suka merenung dan mencari makna hidup. Ya memang kekurangannya karena konsepnya cukup berat, mungkin ya buku ini bukan buku bacaan ringan. Beberapa istilah mungkin terasa rumit dan mungkin sulit dipahami pembaca umum atau awam. Ya, jadi mereka yang ingin cari buku santai ya bukan buku ini kurang cocok buku ini. Tapi kalau mereka yang ingin merenung, ingin mendalami makna hidup, ya insya Allah buku ini cocok. Kesimpulannya ya, rekomendasi secara keseluruhan buku Arsitektur Kehendak insya Allah layak dibaca, terutama untuk yang suka tema filsafat, spiritual, dan pemikiran yang mendalam. Karena saya gabungan itu antara ilmu sains, sedikit filsafat, terus spiritual. Jadi kalau cari buku santai ini kurang cocok. Ini bukunya seperti ini, Arsitektur Kehendak. Ya. Memang masih ada kekurangan di dalam buku ini, masih belum final lah. Saya ada terusan dari buku ini yang mungkin lebih komplit, lebih dewasa bahasanya, cuma belum ada dalam bentuk fisik, masih versi digital. Jadi ini memang masih banyak kekurangan dari buku ini, tapi insya Allah masih layak dibaca untuk perenungan, untuk untuk awal lah. Memang masih banyak kekurangan, yang banyak celah yang bisa salah pahami. Terus kekurangan juga yang terakhir,
memang banyak spekulasi dari teori pribadi yang saya kemukakan di buku ini, tapi insya Allah ini bisa buat renungan lah buat orang-orang yang ingin mencari makna hidup. Insya Allah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.